mungkin yang bakal bisa jadi trade. Iya betul. Atau ngomong soal Albert yang bermain, kita tahu bagaimana kapabilitas dari skill individual yang dimiliki oleh Albert ya. Yep. Adu retribution, oke. Defense base sendiri ya udah berkali-kali. Sudah. Lagi kan dia sering Kemarin banget lagi sendiri, ya. tuh, sendiri lagi emang. Ini Albert anak kos apa gimana ya? Tapi selalu selamat, ingat kameramen. Albert kameramen juga selalu selamat. Bener juga. Kenapa kameramen selalu selamat? Karena Albert, tanya Karena Albert. Oke, tapi untuk draft sudah dimulai juga. Dari match kita yang kedua, game yang pertama, Hayabusa langsung ditutup. Langsung. Tapi menarik gitu. Hayabusa ditutup dan itu pegangannya Anavel loh. Berarti Iya. segak pede itu buat ambil di awal. Ya. Pegangan Albert juga. Memang Benar juga sih. Tapi kan mereka first pick. Mereka bisa Trade. ambil itu. Jadinya trade juga nggak sih? Dan lihat Chushin juga chip. Ini tetap defend. Ya PR band untuk second pick lah bisa dibilang Om ya. Betul, ada Roger kalau mau diambil Link kah? atau di band Roger Link. Link kah? Betul. Kalau Link di trade itu menarik banget Om. Asli kita tahu Albert lah. Tapi Anavel linknya juga oke. Iya, tapi ya Link lawan Roger lebih besar Roger win rate-nya di MPL. Ya untuk fightnya gue pegang Roger. Tapi kalau untuk split push Link jauh sih harusnya Om. Oke. Dan lihat pilihan dari Onyx akan untuk ke arah siapa sebagai fase band Rogernya Om. Roger dikasih loh linknya. Rapping macam apa ini? Wow, linknya dikasih secara free. Ya, karena kalau nggak diambil. Iya lah, jelas Albert. Ya, ini Albert nih. Albert. Oke, No. Poveus. Mahal itu, tapi ada link sekarang. Kalau mau diambil dulu atau mengamankan mid laner misalnya, Aurora Atau edit Oh, Hylos. masih di high loss. Match up dari Povius ya. Sama-sama hero badan juga nggak gampang tumbang. Tapi jadi tanda tanya adalah linknya. Apakah memang sekarang link nggak seprioritas itu Om? Ya, kalau link bisa di pressure di early-nya, itu susah buat linknya bisa berkembang. Tapi ya kita tahu mungkin seperti Albert, atau mungkin buat Kyrie juga kan sama-sama kuat nih buat linknya. Jadi menurutku kalau power ya dikasih aja sih sekarang. Iya. Buat link. Bahkan walaupun itu lawan Povius juga ya, yang memang kuat banget dari badannya, dan gua Iya. rasa link nggak bisa sih pick off ke arah Povius. Di awal apalagi ya, Ya, susah banget untuk bisa mendekat ke Povius. damage akan kurang. Oke. Dan Onyx, mereka ambil Julian ternyata. Julian. Ini dia match up-nya lebih safety gue rasa Om. Ya sekalipun mau diambil sama EVOS dari linknya, match up Julian ini setara. Betul. Oke. Belum lagi dengan Hylos kayak gini, ini kan udah mulai menghantui juga. Link ketempelan Hylos lagi farming ini males banget. Tebel ya. Kayak dijauh-jauhin aja semuanya juga. Tapi PR-nya Povius berarti ini harus bisa setup mandiri dia. Ya. Dia harus bisa jadi badan, infernal pursuit-nya buat bisa ngejauhin, sedangkan teman-temannya akan ditabrak nanti dengan Hylos. Ya, kecuali dari roamernya juga, bukan roamer backup, roamer yang initiate juga mungkin akan nemenin nantinya. Ini masalahnya dari roamer kita belum bisa lihat sekarang juga nih. Atau jangan-jangan dia langsung ngambil mid dan juga roamer pakai kan mungkin ya. Kalau Valentina, Nolan. Malah assassin juga ya. Oke, Si Nolan. menarik. Jadi Link udah bukan Prayo ya? Iya. Udah. Bukan lagi ya. Turun mungkin dari, karena Hayabusa bisa kill dari awal. Kalau Link mungkin damage-nya di awal masih bisa juga Terus banyak pasifnya kalau buat Link. Iya. Walaupun gue tetap for lane, gue rasa Link kuat banget sih. Dan jauh ya. Yap. Tapi Valentina ambil ini juga bagus. Ini sekaligus untuk mendelay pemilihan dari Tigreal semisal ada. Bisa juga Kari. Ini pick yang bagus juga untuk lawan Povius. Ya, walaupun Povius juga kita sering banget ngeliat dia pakai Vengeance. Yap. Tapi gue rasa Kari ya tinggal nunggu sebentar, habis itu bisa langsung instant knockdown. Oke. Tapi Kari butuh waktu single target. Itu dia. Ya, Mungkin PR-nya buat Kari sendiri. Tapi at least Kari punya pattern step-nya. Dia bakal bisa men-dodge nanti fracture ghost yang bisa diberikan dari Nolan. Lalu Harit terlebih dahulu di bot laner. Sepertinya sudah mulai ditutup oleh Fnatic Onyx. Respon kemana juga nih? Karena EVOS mereka belum punya gold laner. Jadi kayaknya Natko nih yang bisa ditarget sekarang. Brody. Rudy kah atau Cloud bahkan? Yap. Dia hero yang punya high mobilitas juga. Atau jangan-jangan larinya ke Moskov nanti. Moskov. Tapi kita lihat dari EVOS dulu deh. Untuk target bandnya kemana nih? Mid laner misal? Ini flex juga soalnya kan, Hylos. Iya. Mid lane Sans berarti ya. Harus bisa kayak Vexana. Tahu Juliannya juga nge-mid gimana? Julian Mid bisa loh. Jangan salah loh ya. Jangan lupakan Shiu. Iya, kita tahu, kita udah pernah lihat juga bagaimana Betul. Julian ada di mid. Tapi
Tapi kalau aneh seaneh-anehnya ya, aku belum melihat Marty Smith loh di sini. Di sini belum ya. Belum ada di sini. Karena itu benar-benar cocok-cocokan sih kayaknya. Betul, tergantung sih ya. Iya, beda region kadang latihannya juga kan beda kan. Iya, karena kalau dipaksakan ujung-ujungan kayak kemarin, ayo combo mana lagi yang winnernya mau dipecahin. Dan juga lihat Lolitanya di band, matahin juga nih Hanabi yang nggak dapetin couple sekarang. Ya, kagak enak sih Om kalau nggak ada Lolitanya loh. Iya, Gak kurang enak ya. banget asli. Kurang ya. Banget. Walaupun dia kena Florin atau gitu-gitu menurut gua masih nggak. Florin yang paling make sense Om, gantiin Lolita. Karena dia heal-nya dia kalau over jadi Shiom Oke, bisa. dari Florin, tapi tetap nggak sekuat Lolita gue bilang. Ya, karena Lolita langsung kasih instant shield kan. Itu. Pasifnya dia tuh. Ya, satu mid laner lagi kah yang bakal ditutup? Nope, ternyata Ruby adalah salah satu jawaban untuk bisa menghadang Povius. Ini Povius sekali lagi lompat juga kan sekarang mode anti-sisi. Benar. Dia bisa ditarget, Bisa di damage juga. bisa di-damage, betul. Itu yang harus diperhatikan juga. So, pick keempat dari Fnatic Onyx. Langsung munculin ke siapa kah? Ya dengan kombinasi kayak begini, misalnya mereka ingin, wah, cuman kan Valentina bisa nggak ngambil resiko nih Fnatic Onyx, ambilnya Tigreal lagi. Wah, risiko sih kalau Tigreal. Iya, walaupun ada Valentina di sebelah yang kemungkinan juga akan ada sebuah tim fight besar-besaran gitu loh. Tapi setidaknya kombinasi antara dua sosok yang sangat tebal antara Hylos dan mungkin hero yang berbeda lagi. Contoh Tataigwe, Minotaur, ini udah sering banget kita lihat juga. Dan Back sana. back sana, oh Julian udah ketahuan sekarang posisinya. Dia ngambil utility di map, sinyal jauh head kau. Jauh head bisa kalau mau ada jauh head juga. Atau jangan-jangan didinai sama Evos. Ini EVOS bagus kalau Tigreal gak sih? Heavy CC ya. Heavy CC seperti yang bisa atau biasanya dibawakan dengan mereka aja udah. Mereka bisa Follow-up-nya, mainkan pakemnya. Aku kalau Brody kah? Atau Cloud bahkan dengan Blazing Duet bisa-bisa juga. Bisa. Kayaknya lebih better Cloud kalau buat marksman atau clean Oh, long long damage. range saja ya. Jadi lebih memastikan biar Hylos yang nabrak bisa di down. Tapi Cloud yang diambil itu dia bersama dengan Tigreal dan itu dia juga. Iya kan kombinasi yang sempurna. Heavy CC di follow dengan burst damage, explosive damage. Tapi jawabannya ini dia untuk terakhir ya, membuktikan juga Hylos-nya akan ada di mana. EXP. Oh, masih XP sih Hylos-nya. Atau dia ambil Grok kalau mau. Itu juga cocok juga dengan pola permainannya Res yang sekarang gitu loh. Yang damage taken yang sangat Besar, besar yang harus dia terima gitu. Ya, ini Grok juga oke. Tapi Terisla. Oke. Terisla. Hylos-nya digunakan untuk nge-screening ya dari Iya. Tigreal-nya karena akan bonyok banget di awal. Ya, tapi banyak sisi beratnya, sisi besar yang dibawakan juga oleh EVOS. Naughty Zone bakal bisa di-copy. Ada Implosion juga. Dan bahkan masih ada Povius dengan Infernal Tombstone. Ini udah kayak skenario bagus nih kalau memang mereka bisa set up di turtle yang pertama. Mungkin itu jadi PR mereka juga Om setelah turtle-nya dapat what next gitu kan. Betul. Bisa nggak mereka pertahanin keunggulan mereka? Karena balik lagi PR dari pos sendiri, satu bom momentum selalu fall off dan kerugian yang selalu diterima mereka juga dari hampir setiap team fight itu harus dibenahi. Benar, oke, ini butuh farming speed dari Annabelle yang luar biasa cepat untuk bisa mengimbangi juga pergerakan dari Albert. Yap, itu dia dari teman-teman semua. Match yang kedua di hari ini sudah siap kita laksanakan. Akan seperti apa lagi ceritanya? Entah itu akan dimenangkan oleh Fnatic Onyx atau akan dimenangkan oleh EVOS Glory dengan semangat yang begitu membara. Jadi sekali lagi di hari ini Piala Arena, mana suaranya? Let's go to Land of Dawn, membuktikan apakah EVOS dapat bangkit atau malah sang Raja Langit yang sedang memanjat ke puncak yang akan menang. Ya, benar, Raja Langit lagi butuh buat ke langit kembali nih ya. Ya, Iya, Dari dia klasemen. agak sedikit turun dari langit ya. Tapi balik lagi nih Om, untuk power clear dari Vexana ini yang nggak bisa diragukan lagi lah ya. Jelas sih. Nggak dikasih recall bos. wah, Sans ngeliatin dong dari jauh. Hai. Karena memang susah sih kalau Vexan ini udah pasti menang 5 menit awal ya buat clear lane-nya. Karena cepatnya juga buat bisa nge-clear satu lane. Dan dari emblem set-nya, ini assassin-nya nih ya. Mage selamat assassin nggak jauh beda sih. Mungkin bedanya ada di Povius ya, yang kadang membawakan agility juga. Bukan ada seperti Trill, membawakan kaki atau bahkan dengan vitality. Oke, tapi Sans cukup memancing seperti di area mid ya. Dia biarkan dirinya terkena damage, tapi setidaknya dia tahu kalkulasinya seperti apa. Ya. Tapi sama-sama agility loh ini buat rest, buat Fluffy juga. Jadi mereka bisa hadir lebih cepat sedikit waktu ada setup di turtle yang pertama. Nggak kalah jalan ya. Betul.
tapi lihat tuh farming speed dari sana juga ya, clear lane yang terpressure seperti itu tapi pasif tuh ya, yang ada di atas kepala minion tidak buat cepat juga habis semuanya pecahan-pecahan dari sana. Sedangkan ketika tereliminasi ya, itu masuk ke Miam, Creep ataupun ke Hero kan. Dan lihat dari ability yang dia ambil XP, berarti memang XP ini tipikal yang dia siap ready di setup duluan. Dua-duanya juga frontliner kebetulan. Iya. Dan Sans tadi main mandiri loh, di tengah gak ditemenin dia. Tapi ada 3 ya berarti ya. 2 Purify, 1 Revitalize ya. Revitalize ini hampir jadi Revitalize apa? Purify tadi, tapi Akiboy dengan Revitalize sudah dibawakan juga dan setup sudah mulai dilakukan oleh Fnatic Onyx. Mereka punya power sekarang, paket dapatnya clear. Oke, tapi sepertinya Fluffy cukup tertinggal ya karena masih level 3 juga belum bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Tapi Anafel sudah menjadi tujuan dan Anafel menjadi korban pertama first blood, tidak bisa mendekat ke area dan tertembakkan. Terus sekarang Cloud menjadi satu incaran selanjutnya, penalti zone langsung dimasukkan pula ke dalam satu area di outer mid turret dan menimbulkan korban yang kedua. Astaga, Turtle plus 2 poin kill, ini keunggulan di awal yang gila banget. Ya, ini bisa snowball langsung karena Albertnya sudah di purple banget. Ya, sementara Anafel masih berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah purple yang masih sempat. Wow, tapi level sudah beda 1 juga tadi. Tadi team fight yang rapi banget dari Fnatic Onyx. Bagaimana mereka masuk satu demi satu dan langsung mengunci juga, matanya tertuju. Itu karena Anafel, biar Anafel tumbang duluan. Oke, down prediction. Papulung beda sendiri. Sendirian lain nih, ya ampun kagak ada ini teman-temannya. Iya, iya. Tapi kita sepakat 3 game ya, lagi dan lagi. Caster Inggris 3 game. Deadline? Wow, oke keculik ternyata. Yap. Combo yang terjadi tadi 3 pemain loh itu. Dan damage yang masuk juga terakumulasi cukup banyak ya. Dan tanpa balasan damage maksudnya, Om. Betul. Naku. Oke, Nakonya bisa kalau sudah diajar tapi masih ada blazing duet. Bahkan tadi ada satu dia melewat Phantom Step, masih belum bisa menumbangkan ke arah dari Natko. Hampir malah tadi dibalikin. Iya. Cuman ya sekali lagi kalkulasi damage yang diberikan dari Fnatic Onyx ini yang harus diperhatikan juga bagi EVOS. Curi? Oke, di tempat yang lain Anafel mencoba untuk bisa mengejar ketertinggalannya, coba untuk bisa mengamankan dan berhasil. Hey, ada kakak Yupi MPL ID Extremer. Jadi kalian juga teman-teman ya boleh langsung kunjungi juga channel official dari streamer MPL ID. Iya, ada Kak Yupi ya, yang karena lagi fast main juga nih kebetulan, tapi di Argentina. Oke, di tempat yang lain Laukun, wow, ketahuan posisinya. Dan langsung instan loh. Lo nggak ada. Ini didadahin dulu tuh, didadahin dulu. Siapa yang cita-citanya digadain kali? Ini yang satu dada, yang satu berantem, kan kita puyeng ya ngeliatnya ya. Tapi screeningnya berjalan dengan baik nih Kiboy. Dia nggak ngasih trip jalan loh. Iya, dan yang kedua juga sebenarnya ya. Ini mid-nya sih yang bahaya banget. Tadi EVOS selalu bolong dan selalu bisa dipegang dengan Fnatic Onyx. Yap. Walaupun untuk sekarang ya, Anafel pun masih sempat untuk bisa mengejar ketertinggalan dari sisi leveling, tapi tetap loh ada ketidakimbangan yang terlihat di area tersebut, di mana untuk sekarang ada Anafel mencoba untuk bisa maju ke depan dan Sancha sedikit lebih tersisa. Sancha berhasil langsung dihancurkan, tapi pertempuran kembali terjadi dalam area tersebut dengan ada Blazing Duel tadi udah langsung dikeluarkan dari Kiboy yang menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Bahkan untuk sekarang Fluffy-nya masih belum terbendung satu terakhir, tapi Res masih sempat untuk bisa menyelamatkan diri. Wow, 2 poin kill yang langsung ditukar juga dengan 2 poin kill. Ini lumayan untung sih untuk EVOS sebenarnya sebagai gebrakan awal. Iya, karena tadi Sans kan dengan Purify ya dia nggak bakal bisa kabur sama sekali juga ya tadi. Dan butuh flicker tadi, efek flicker untuk bisa keluar dari situasi yang sulit seperti itu. Tapi Anafel tetap dengan pola farming yang luar biasa sih kalau aku bisa bilang ya. Karena dari tim yang lagi under seperti itu juga dia masih tetap dapetin space buat bisa kick up levelnya dengan Albert. Ya, dan ujung tombaknya masih di Natko ternyata. Udah mulai jauh ini Natko yang terpaksa ya. Karena yang mau nggak mau dia butuh damage. Wait, dan Dreams-nya. Wah, tercabik-cabik gua dari sini. Dicakar. Oke, di depan yang lain Resnya sendirian, bisakah Resnya bertahan karena dia harus menghadapi Fluffy dan juga Anafel. Tapi sepertinya Res masih cukup tangguh. Namun sekarang Cloud sudah melihat dari kejauhan. Cloud bisakah menambahkan damage-nya kembali 1 hit dan dikeroyok habis-habisan. Nyaris saja dibalikin tadi Fluffy, untungnya masih bisa dapetin poin kill, tapi lihat sisi sebaliknya ditutup semua oleh Onyx. Iya, dan EVOS tapi mereka dalam posisi defense juga ya. Dari itu bagusnya adalah mereka masih rela ini untuk menjaga nih biar purple buff-nya masih bisa diamankan. Jadi gak rugi sama sekali buat Anafel. Dan bahkan tadi Anafel yang dapetin poin kill. Ya, untung jadinya ya. Oke, di tempat yang lain ada satu lagi wave. Sementara Eternal Guts-nya membuat semua perbedaan di area atas dan Dreams menjadi korban. Itu instan banget sih. Bahkan tadi niatnya Secret Hammer Explosion gak sempet dong. Dan dapetin 1 poin kill seperti itu.
Dan bahkan dengan objektif turtle yang terbuka juga dari Fnatic Onyx, mereka sudah mulai menggulung ya di sini. Dari bisa jadi purple buff juga tadi itu adalah salah satu ya ancaman aja. Kayak seakan-akan mereka ada di sana tapi bukan itu target utama mereka. Wow, Perfect Turtle berhasil diamankan oleh Fnatic Onyx. Keunggulannya semakin nyata lagi. 3000 gold ini yang dipegang Fnatic Onyx. Ya, udah mulai lari ya buat goldnya juga. Dan yang tadi kita lihat Res misalnya di bawah sana. Oke, di tempat yang lain Natko satu terakhir. Natko tidak akan bisa pergi kemana-mana karena dirinya pun sudah tumbang di area bawah. Yes, gantian ternyata ya Natko yang disampar dengan 3 pemain sekaligus. Kenapa dengan EVOS mereka seakan bermain individual om? Mereka seakan bermain untuk diri mereka sendiri. Ya. Dengan mikronya aja yang jalan. Susah sih kalau melihat bagaimana tim play yang tidak dimiliki sekarang oleh EVOS Glory. Ya mereka masuknya satu-satu, di Punisher juga satu-satu akhirnya. Oke, dan lihat dari Dreams. Dia udah kena fokusan saja udah mulai bonyok. Apalagi ntar dengan Albert yang bisa komit, belum lagi damage dari cewek. Dia bakal eksplosif banget. Ya, dan Res ini tuh tim pakai terusan loh udah. Satu kan dari kasih jungle ya. Fluffy aja ketinggalan dari 2 level loh ini. Oke, Resnya udah level 10 sementara Fluffy-nya baru akan menyentuh di angka level 9 tapi Dreams dipukul jauh banget Fluffy-nya. Langsung diajar namanya bisa tapi Fluffy sekarang udah langsung lompat ke bagian terdepan. Mencoba untuk bisa menghantarkan damage tapi Res langsung aja penalti zone ke tempat yang berbeda, ke tempat yang tidak ada player lainnya. Sementara untuk sekarang ada satu player yang berhasil dihancurkan lewat di pos di mana Fluffy-nya menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Gak ada kill balasan yang didapatkan Evo sama sekali. Yap. Meskipun Dark Wave tadi sempat untuk mengangkat Albert ya, cuman kita melihat itu hanyalah sebuah pancingan agar Infernal Pursuit dipakai. Begitu keluar dari Infernal Pursuit-nya langsung tuh tim fightnya initiate, ada 5 pemain ini Onyx di sana. Bahkan Vengeance nggak nolong. Yap, nggak bisa sih, terlalu banyak tadi. Dari source damage-nya juga dan 15 second sebelum Lord akan spawn juga. Weh, ada Wow. Kodrian. Salah satu mantan KG ya. Mantan KG nih. Halo. Halo, hai Drian. Hey, kalau kita lihat Cloud hampir aja loh itu. Hampir aja. Satu pick off yang jalan dari Drian belum sadar nih, Drian belum Belum. sadar nih ya kan. Cooldown dia. Cooldown dulu dia, cooldown dulu. Nanti kita lihat bagaimana ekspresi dari Drian. Jadi MPL ID Extremer, kunjungi juga channel official streamer MPL ID. Masih belum sadar Nah, tuh ini dia. baru sadar. Nah, baru sadar kan lo. Apa kayak ini? Woi, cincinnya bos. Ini kalau Aduh. bisa dilawan ini susah. Validasi yang sangat-sangat mutlak pak. Dia punya Pak. dia punya 3 cincin aja. Aduh, udah disiapin lagi kan. Kayak Lord juga nih yang udah disiapin sebenarnya sama Onyx. Oke, bisakah EVOS Glory mendapatkan Karolor atau Fnatic Onyx yang akan mendapatkan Karolor tersebut, tapi Dream seperti yang gagal untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player dan juga Navel mencoba untuk bisa masuk dan juga menghancurkan ke arah beberapa player yang ada tepat di depan, tapi Res menjadi korban di dalam pertempuran tersebut dengan ada satu belas sentuhan, tapi Lordnya berhasil menjadi milik dari EVOS Glory, tapi sedikit lagi SP dimiliki oleh Kiboy dan Kiboy menjadi korban ketiga dari Fnatic Onyx yang berhasil dirubuhkan. Mulai bangkit sang macan putih Navel berhasil mendapatkan eksekusi terhadap Lord dan sekarang gold yang dipegang oleh Fnatic Onyx mulai ditarik. Yes, jelas itu adalah kerugian bagi Fnatic Onyx juga ya. Dan kita melihat bagaimana meskipun Lordnya tadi memang hampir di reset, tapi ternyata masih tertahan juga dan bisa didapatkan oleh Anavel. Dan nice team fight di mana Natko juga berani untuk masuk dan blessing buat dia. BK EVOS, mereka mulai balikin momentum dan temponya. Ini mereka pegang. Ya, ini yang dicari juga ya dimana. Prolong team fight ternyata yang bisa dipegang oleh EVOS Glory tadi. Dan memang cukup harus ditarget juga sih pemain-pemain EVOS karena mereka cukup bikin, mereka bisa ngedash semuanya. Dan Dreams-nya di sini yang menjadi kunci sebenarnya. Kapan akan melakukan implosion atau kapan akan memancing untuk semua source skill lawan itu menuju ke dia. Kalau sampai semuanya sudah habis dan ada info seperti waktu itu bakal enak banget. Wah, Anavel dikeroyok dan sekarang ada penalti zone. Anavel terjebak sendiri dan Anavel harus merasakan akibatnya. Ya, dia coba untuk pegang farlane-nya tadi dengan bermodalkan Lord di bawah juga tidak bisa. Ya, lumayan berat memang ya. Dan terutama nih untuk jungler-jungler yang punya dash kecil atau gak punya dash sama sekali, itu penalty zone adalah ultimate yang sangat menakutkan sekali. Lebih buruk itu. Iya, itu sekali dikasih, otomatis mau gak mau kita pasti kabur kalau assassin, nggak mungkin nggak. Kayak misalnya kena Hayabusa juga, ini kuat shadow pasti. Langsung buang skill intinya. Betul, hilang satu skill. Oke, wow, ada Glorious Pathway ini dia langsung dikeluarkan pula sama pertaruhan di area mid sudah dirubuhkan dan dimiliki oleh pemain dari Fnatic Onyx bahkan dengan purple buff-nya. Ini pun mereka lumar habis. Ya, ini udah bakal pendelay juga Anavel, tapi lihat di sisi lain Natko ternyata Push ya berjalan dengan cukup baik.
Apalagi sekarang dengan Trinity itemnya Natko, dia ready sebenarnya Om untuk ngasih all of damage. Ya, kalau dari Natko-nya, ya kita tahu lah plot dia bisa split, dan juga kalau dia masuk tiba-tiba dan nggak terpegang sama sekali juga, itu efeknya bakal besar banget tadi, impact yang bisa diberikan dengan Natko. Dan Albert Holy Crystal udah jadi. Wah, magical damage-nya udah Yap, beri yap, yap. juga. Waduh, langsung didorong kayak begitu ya. Tapi Keyboy masih terlalu tebal. Keyboy dengan Glorious Pathway dan Keyboy dipaksa untuk bisa mengeluarkan ultimate-nya. Ya. Basic attack dari Cloud tadi ya, atau dari Natko. Dengan item attack speed yang memang sudah selesai juga, dan akan ada perebutan di Winterfall-nya. Yap. Dan Suns sekarang udah punya Winter Crown. Ada satu momentum harusnya yang bisa nanti dihancurkan oleh Suns. Wait, ya kita tahu Suns lah. Winternya Suns ini efeknya kayak lebih dari sekedar Infernable bahkan. Dia sering banget untuk mancing apapun skillnya. Tapi untuk sekarang Om, dengan gold yang ya terbilang nggak jauh lah ya, 1000, under 1000 bahkan EVOS, mereka justru lebih berbahaya. Ya, mereka punya Cloud yang damage-nya tadi berasa banget. Bahkan dari Kibo sendiri nggak bisa tahan terlalu lama nih. Untuk basic attack yang dilakukan Cloud plus Dexter nantinya. Jadi hati-hati jelas adalah PR untuk Fnatic Onyx, atau mereka bisa merespon juga dengan tidak perlu start duluan ke lore-nya. Mereka bisa menunggu, mungkin di start duluan buat EVOS-nya, dan mereka bakal masuk nanti. Karena kalau mereka start duluan sekarang, kayaknya juga karena dengan perbedaan gold yang nggak terlalu mencolok seperti ini, ya mereka bisa disapu balik. Iya kan, instan bahkan. Apalagi gue memberatkan ke Annabelle yang dia lebih bebas ngasih damage daripada Albert. Yep. Ya sekalinya square skill, Albert udah pasti semua mata ke Albert. Tapi nggak untuk Annabelle dan Keyboy. Yap. Lihat ada 3 player tadi berdempetan sementara dia red dari Lord. Masih cukup lama mereka melebarkan, tapi untuk sekarang. What? Terlalu lama kan mereka mendekat ke area Lord? Ya, atau mungkin nggak sadar sama sekali ya kalau sudah di start tadi buat lore-nya. Karena informasi nggak masuk, karena yang ngintip tadi. Tapi bagus banget sih, itu strategi yang bagus banget Onyx. Mereka seakan-akan mau jepit dari river tengah ke arah Lord Pit. Tapi ternyata di Lordnya udah di all Start in. duluan, udah Dia di all in eksekusi tadi. bahkan. Ya, jadi gak ada respon sama sekali yang dilakukan oleh EVOS Glory tadi, dan free Lord jatuh ke tangan Fnatic Onyx. Tinggal bagaimana Triland management yang dilakukan oleh Fnatic Onyx, apakah memang ini akan bersih atau masih bisa di pick up 1 pemain atau 2 pemain mereka. Wah, inner kan. So, Nabraknya enak banget, masalah mereka punya Glorious Pathway udah. Yep. Sembarangan banget ini tabrakan-tabrakan kan. ya, tapi taratnya ini yang jadi masalah juga sih. Dan EVOS untuk clear lane mereka nggak terlalu banyak ya sebenarnya aksesnya. Mungkin cuma mengandalkan Blessing Duel. Yang Drone-nya kurang sih. cuman sekarang saat, dan itu dia. Glorious Pathway sudah dikeluarkan. Lord tepat berada di depan area pertahanan dimiliki oleh EVOS Glory. Keyboy sendirian masih cukup berani untuk bisa menahan keseluruhan damage yang bisa dihasilkan oleh EVOS Glory. Wah, defense yang begitu baik EVOS, mereka nggak kehilangan best turret, bahkan mid dan bottomnya masih aman. Oke, untuk sekarang ada Konsil dan Natko. Untuk yang Natko masih berhasil pergi lagi dengan DMI yang dia miliki, dan Natko yang pun masih berhasil selamat. Namun sekarang satu best turret di atas sudah tumbang. Serangan kedua ternyata, Wah. dan Annabelle terlihat. Oke, untuk serangan Annabelle pergi ke tempat yang lain, dan Annabelle masih gagal untuk ambil oleh Fnatic Onyx. Yap, ada item keselamatan ya. Albert dengan 1 Winter Crown yang berhasil diselesaikan juga. Tapi ini masih dengan tempo pelan yang dimainkan oleh Fnatic Onyx. Mereka tidak ingin membuang keunggulan yang sedang mereka dapatkan sekarang juga. Di strategi gue suka sih, kayak saat mereka tarik ulur, mereka ulang ternyata enggak, fake move doang. Itu benar-benar masuk Om. Yap. Nah, kita bisa melihat bagaimana item ya mungkin untuk si Res sendiri, War X loh, War X Queen Swing yang selesai. Sedangkan yang lagi-lagi kita tidak melihat adanya Thunder Belt buat Focus yang baru di build-nya. Event pasti dicari Om. Kalau dari Thunder Belt kan dia harus nyari-nyari hybrid stack-nya dulu nih. Ya, kelamaan mungkin itu yang memikirkan. Dari Mobius sekarang itu yang Pasti. dari Annabelle ya. Karena Permission Wallet kan berat ya buat bisa di stop juga. Wait. Kalau memang ada advantage di awal-awal pasti. Hey, dan ini dia ada satu flicker dan juga Impulsion tadi udah langsung dikeluarkan, dan Resya langsung dituju oleh Natko. Namun untuk sekarang mereka masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah point kill. Bahkan langsung dibalikin begitu saja. Penalti zona tadi udah masuk dan juga konek ke arah beberapa player, tapi dengan satu blessing yang dimiliki oleh Natko. Natko yang mencoba bisa mengantarkan damage ke area terdepan, dan Natko pun masih gagal untuk bisa mengantarkan damage yang malahan sekarang EVOS Glory kehilangan 2 playernya. Langsung dibalikin Fnatic Onyx. Satu kesalahan dari EVOS adalah mengincar ke arah Res. Oke. Sekarang mereka tinggal 3. Ini dia 3 player terakhir yang dimiliki oleh EVOS Glory. Bisakah mereka defense terhadap serangan yang dilakukan oleh Fnatic Onyx, dan Glorious Pathway dikeluarkan kembali. Wah, best turret bisa dihancurkan. 2 best turretnya udah hilang. Yap. Dan itu belum tambah Lord yang memang Lordnya sudah langsung di start juga tanpa kehadiran Albert tadi untuk menghancurkan mid base turretnya.
Dan ya benar tadi, miss targeting yang terjadi mengincar ya dengan membuang implosion jadi sulit tadi karena targetnya juga ke EXP. Makanya, wah resnya juga tadi udah kita bahas kan pakai Queen swing dan burst damage ya bisa dibilang kurang dari pos. Semua ketahan dan sekarang dengan Lord yang kembali di tangan Fnatic Onyx, tersisa taruh di bagian bawah aja. Agak susah gak sih? Ya susah tapi masih bisa mungkin ya. Tapi sekali lagi ini dengan tim fight yang harus bisa rapi juga untuk dimainkan. Karena dari EVOS mereka sudah kehilangan base balance-nya yang mau gak mau nih. Defense-nya mungkin agak dalam dan mengandalkan base mereka sendiri. Ya pasti gue suka Anavel sih. Makan Anavel nih gue suka banget untuk defensifnya. Dia pede untuk pegang satu lane. Tapi ya sisanya itu loh, harus lebih sadar kalau mereka saling juga. Tuh, harus ekstra waspada dan bahkan menunggu untuk Anavel. Oke, dan sekarang waktunya untuk Anavel bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Lord harus mereka tahan dan Lordnya sudah semakin mendekat lagi. Glorious Path langsung dikeluarkan dan terarkan dikeluarkan pula Kokunnya harus mundur ke tempat yang berbeda tapi penalti zone connect ke dalam satu area sebentar. Untuk sekarang base-nya langsung saja dihancurkan oleh cewek. Selesai.